Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok lemes sekali? Belum makan siang ya? belum Bu. Oh, ya Allah, habis ini makan siang habis kelasnya Ibu ya. Jadi, udah ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum Bu. Belum tahu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait isolator dan konduktor. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Misalkan kalau kita kan ada mungkin yang di sini yang suka hujan-hujanan nih. Itu biasanya apa sih yang kalian rasakan ketika habis hujan-hujanan tuh? Gimana kondisi Dingin badannya? Bu. Dingin. Kedinginan Bu. Oh, dingin. Terus kalau misalkan sampai menggigil tuh kan ya biasanya. Bagaimana sih solusinya biasanya kalian meredakan rasa dingin di dalam tubuh itu? Atau untuk menghangatkan tubuh itu gimana? Pakai selimut Bu. Oh iya, pakai selimut ya. Sambil makan mie enak kali ya. Sambil minum teh, minum kopi itu enak ya. Kira-kira setelah pakai selimut nih, kenapa tubuh kalian itu lebih terasa hangat? Atau kadang biasanya kalau selimutnya tebel banget itu biasanya lebih panas ya tubuhnya. Itu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Mungkin karena bahan selimutnya Bu. Kenapa bahan selimutnya tebel ya? Ya, Iya, benar. Jadi tubuh kalian itu akan terasa hangat karena bisa jadi karena dari bahan selimutnya sendiri. Terus apa sih hubungannya dengan isolator dan konduktor itu? Nah, kita akan belajar terkait isolator dan konduktor ini ya hari ini. Jadi sebelumnya capaian pembelajaran hari ini itu peserta didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan sekaligus membedakan isolator dan konduktor kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep isolator dan konduktor. Peserta didik mampu membedakan isolator dan konduktor. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep isolator dan konduktor dalam kehidupan. Di sini ada yang sudah tahu terkait isolator, tentang isolator? Ya Mbak Hanum, coba. Apa itu isolator? isolator itu ada yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Oh iya, benar ya. Jadi isolator itu adalah suatu bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, contohnya sendiri itu ada apa, Mbak Nurul? Contohnya, Contohnya ada karet, plastik, kayu, benang. ya benar ya. Jadi contoh dari benda isolator atau bahan isolator itu ada karet, plastik, kayu, atau kain wol. Nah, seperti tadi itu, jadi selimut yang kalian gunakan itu kan biasanya terbuat dari kain atau bulu-bulu gitu ya. Nah, itu tuh termasuk isolator gitu. Tapi kenapa sih bisa menghangatkan tubuh? Nah, karena isolator sendiri itu bisa meredam suatu panas di dalam tubuh. Jadi ketika tubuh kalian hangat, itu karena adanya eh, apa ya, itu apa selimutnya itu menahan menahan agar panas tubuhnya itu tidak keluar, jadi tubuh itu tetap hangat. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk fungsinya sendiri itu sebagai penopang atau pemisah antara konduktor secara elektris untuk mencegah adanya kebocoran arus listrik. Selanjutnya ada konduktor. Mbak Dista, apa sih konduktor itu? Enggak. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas atau arus listrik, baik zat padat, cair, atau zat gas. Nah, ya benar. Jadi konduktor itu berkebalikan dengan isolator, di mana benda atau bahan dapat menghantarkan panas atau arus listrik baik zat padat, cair, ataupun zat gas. Nah, untuk contohnya sendiri ada emas, perak, tembaga, aluminium, dan baja. Untuk fungsinya sendiri ya tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa konduktor itu berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan panas pada suatu benda. Selanjutnya nih, dari penjelasan yang Ibu berikan, ini manakah benda yang bersifat isolator dan konduktor? Coba tunjukkan. Siapa ya yang di sini ya yang belum jawab? Mbak Octavia ada? Mbak Octavia? Ada, Bu. Boleh Mbak Octavia? Mana nih benda yang sifatnya isolator dulu? Wajan apa wajan? Tadi kalau bendanya bersifat konduktor itu yang bisa menghantarkan apa? A, panas ya. Jadi wajan ini. Nah, jadi wajan ini termasuk benda isolator atau konduktor? Konduktor. Ya benar. Kalau ini nih spatula, ini spatula karet yang gagangnya pakai kayu, ini termasuk isolator atau konduktor?
Iso, Untuk isolator. benar. Mukramik, ini kelas keramik ini biasanya kan tahan panas nih, berarti isolator atau konduktor? Isolator. Hmm. Selanjutnya ada kabel nih, dalamnya kabel ya Ibu Mas ya. Ini ada si apa aluminium ini ya. Ini apa ini? Jadi isolator atau konduktor? Yang dalamnya konduktor, Bu. Ya benar konduktor ya. Kalau asbes, Mbak Hanung lagi nih, Mbak Hanung lagi, konduktor atau isolator? Hanung masih ada di room? Asbes itu konduktor, Ya benar. Kalau kain, kain itu isolator, benar. Kalau tembaga, tembaga konduktor, kalau saminya lagi nih, apa nih? Sendok besi. sendok besi itu konduktor. Oh, benar. Jadi benar ya anak-anak tadi yang disebutkan sama Mbak Octavia sama Mbak Hanung. Terima kasih sebelumnya. Itu wajan itu bersifat konduktor karena dia bisa menghantarkan panas ketika digunakan untuk memasak sehingga pada saat memasak itu bahan-bahan makanan yang dimasak akan matang gitu. Nah untuk spatula sendiri benar tadi ini bersifat isolator, karet dan kayu itu termasuk isolator ya ketika digunakan untuk ini memasak bareng sama wajan ini biasanya tangan kita tidak terasa panas. Bukrami, nah ini juga bersifat isolator ya. Kalau dibuat minum itu tangan kita tidak terasa panas kalau misalkan diisi air panas. Selanjutnya untuk kabelnya ini isian kabel itu biasanya terbuat dari tembaga kalau nggak salah. Nah, dia itu bisa menghantarkan arus listrik. Jadi termasuk dalam konduktor. Sama halnya dengan kabel, dalaman kabel, asbes juga bersifat konduktor karena bisa menghantarkan panas juga arus listrik. Untuk kain sendiri, seperti tadi contohnya ketika kalian kedinginan, kalian menggunakan kain wol atau kain apa yang bisa menghantar tubuh. Nah, kain itu termasuk juga sebagai isolator, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kain dapat menghambat energi panas yang keluar dari tubuh sehingga tubuh terasa hangat gitu. Selanjutnya ada tembaga. Nah, tembaga juga termasuk konduktor ya, benar tadi. Nah, sama sendok besi. Nah, sendok besi juga termasuk konduktor. Dia akan terasa panas ketika misalkan kalian masak mie terus pakai sendok besi nih buat ngaduk. Nah, tertinggal nih sendoknya. Nah, sendok itu akan terasa panas. Nah, itu termasuk dari aliran konduktor ya itu bahwa konduktor itu mampu menghantarkan panas gitu ya, mengalirkan panas gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri isolator dan konduktor. Nah, isolator sendiri yang pertama itu memiliki hambatan jenis tinggi. Ya, sesuai tadi bahwa isolator itu menghambat energi panas maupun energi aliran listrik gitu ya. Itu karena hambatan jenisnya itu tinggi gitu. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, ini juga termasuk masuk ke nomor satu ini ya, karena memiliki hambatan jenis yang tinggi. Yang ketiga itu mempunyai elektron terikat kuat pada inti atom sehingga tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua ini ada konduktor. Selanjutnya konduktor ya. Ciri-ciri konduktor itu berkebalikan dengan isolator bahwa konduktor itu memiliki hambatan jenis yang kecil. Nah, ini sebabnya aliran listrik atau aliran panas itu dapat merembet atau menyebar gitu ya. Yang kedua, dapat menghantarkan listrik atau panas dengan baik. Nah, itu berikatan dengan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga itu mempunyai elektron bebas. Nah, dia itu elektronnya lebih bebas daripada isolator gitu. Selanjutnya ada cara kerja isolator dan konduktor. Sebelum masuk ke cara kerja nih, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Sudah jelas? Oke, Ibu Sudah, lanjutkan ya. Bu. Jadi cara kerja isolator sama konduktor itu berhubungan dengan bagaimana reaksi atau kerja dari si elektron itu ya tadi yang Ibu sebutkan. Jadi untuk yang pertama itu isolator. Isolator itu kan bekerja dengan menghambat arus listrik. Nah, karena hambatan jenisnya yang tinggi itu mengakibatkan arus listriknya itu tidak menyebar atau tidak mengalir dengan baik gitu ya. Karena ya kalau melewati bahan yang sifatnya isolator itu listrik maupun panas itu tidak akan menyebar. Nah, ini terjadi ketika tegangan listrik diberikan, misalkan kalian menyolokkan charger apa itu kan ketika tegangan listrik diberikan elektron di dalam bahan isolator itu tidak bergerak secara bebas dan tetap terikat di inti atomnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan energi panas maupun energi listrik ataupun arus listrik itu tidak bisa mengalir secara baik di dalam bahan yang bersifat isolator begitu ya. Nah, selanjutnya itu ada konduktor. Cara kerja konduktor sendiri berkebalikan juga dengan isolator. Nah, konduktor itu bekerja dengan menghambat arus listrik
kebalik, mohon maaf. Jadi konduktor itu bekerja dengan menghantarkan arus listrik maupun panas ya. Jadi kalau misalkan di isolator itu elektronnya tidak bergerak secara bebas dan tetap terikat, kalau di dalam konduktor itu elektronnya itu lebih bergerak secara bebas dari satu atom ke atom yang lain sehingga terciptanya arus listrik. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahan atau benda yang sifatnya konduktor itu bisa menghantarkan panas atau listrik. Contohnya tadi ya, sendok besi itu. Nah, ketika sendok besi itu diletakkan di dalam panci yang airnya panas mendidih nih, kan biasanya sendoknya itu terasa lebih akan panas juga kan. Nah, itu tuh karena adanya rangsangan panas. Nah, partikel-partikel di dalam sendok itu atau elektronnya itu bergerak secara bebas. Jadi menciptakan energi panas atau rasa panas yang dapat kita rasakan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum Ibu lanjut lagi? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, Ibu mau tanya dulu. Tadi, eh, ciri-ciri dari isolator itu kenapa tidak bisa mengalirkan panas atau arus listrik? Kenapa, Mbak Gladys? Ayo, tadi menyimak no pembuatan. Ayo, Mbak Gladys. Ya, Bu. Tadi Maaf sinyalnya, Bu. kenapa kenapa Isolator mempunyai apa tadi? tidak dapat tidak Sepertinya sinyalnya terkendala ya. mempunyai atom sehingga tidak dapat bergerak bebas. Benar ya Mbak Gladys ya. Elektron bebasnya itu terikat di atomnya, jadi tidak bisa bergerak dengan bebas. Oke, setelah ini Ibu mau kalian mengerjakan soal LKPD ya, LKPD. Bentar-bentar. Nah, ini. Untuk LKPD-nya bisa diakses di itu ya, di modul yang sudah Ibu berikan. Itu bisa atau Ibu kirimkan benar linknya ya. Bentar-bentar. Ini linknya. Boleh dibuka ya linknya ya. Baik, Bu. Bisa. Oke, jadi sebelum itu Ibu uh, jelaskan dulu bagaimana mekanisme pengerjaannya ya. Jadi ini ada berhubung karena ini pembelajarannya bersifat online ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi LKPD ini dikerjakan secara individu ya. Jadi yang pertama itu ada petunjuk belajar. Yang pertama berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Terus baca dengan teliti setiap langkah pengerjaannya ya. Jawab langsung ditulis di LKPD. Tapi ini tidak harus di LKPD ya, bisa juga di buku kalian masing-masing ya, diskusikan. Kalau misal mau berdiskusi dengan teman-teman ya, kerjakan dengan jujur. Terus ini ada ini kegiatan yang pertama. Isilah tabel di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini ada beberapa nama benda ya. Kalian bisa memberikan tanda centang ini bendanya bersifat konduktor atau isolator gitu. Udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang selanjutnya ada latihan mandiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini besok boleh, hari ini juga boleh dikumpulkan atau boleh dikerjakan, tapi lebih baik dikerjakan di rumah tidak apa-apa. Nanti linknya itu berikan untuk pengumpulan tugasnya ya. Tolong dikerjakan dengan benar dan tepat. Untuk evaluasinya nanti bisa dikerjakan di bawah ini ya, di bawah latihan mandiri ini dijadikan satu, nanti dikumpulkan di link yang Ibu akan berikan ya, sama refleksinya gitu. Jadi yang hari ini dikerjakan atau akan kita bahas bersama itu yang ini, latihan terbimbing. Gitu. Boleh dikerjakan. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum berdiskusi? Belum ada, Bu. Oke, boleh. Monggo untuk dikerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit saja. Cukup? Apakah cukup? Atau kurang? Cukup, Bu. Oke, sekarang boleh dimulai. Monggo. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau udah selesai. Sekarang Ibu tunjuk atau ada yang mau ini, yang mau menjawab nih. Monggo. Atau langsung Ibu tunjuk. Siapa yang mau menjawab? Ibu tunjuk saja ya.
Mas Fuad. Oh, Mas Fuad. Ayo, ada. Oke. Sendok besi itu termasuk ke apa? Isolator atau konduktor? Jadi masuknya ke konduktor, Bu. Ya, kalau tutup gelas kaca, 11 konduktor, ya benar. Kalau sendok kayu, isolator, ya benar. Kalau kain katun, kabel isolator, Bu. kalau panci aluminium, Panci itu konduktor, Bu. spatula karet, Isolator. benar. Dari jawaban yang disampaikan sebelumnya, terima kasih Mas Fuad. Dari jawaban yang disampaikan Mas Fuad, adakah yang berbeda atau sama semua? Sama, Sama, Bu. Bu. Sama semua? Oke, jadi benar ya. Tadi bahwa sendok besi itu merupakan benda konduktor. Tutup gelas itu termasuk benda konduktor. Sendok kayu termasuk ada isolator. Kain katun juga termasuk isolator. Panci aluminium juga isolator. Konduktor. Dan spatula karet juga termasuk isolator. Oke, benar semua ya. Nah, sekarang kita akan memasuki setelah mengetahui benda-benda itu, uh, ini manfaat isolator dan pemanfaatan isolator dan konduktor. Jadi, selain pada benda-benda tadi atau bahan-bahan isolator dan konduktor juga dimanfaatkan di berbagai teknologi yang sering digunakan. Kalau di sekitar kalian nih, benda-benda apa saja sih yang memanfaatkan isolator dan konduktor? Enggak, Mbak Nurul, pernah menemukan apa nih? Misal di kamarnya Mbak Nurul ada apa aja? Benda Ada isolator apa? setrika, Bu. Ah, ya, benar, setrika. Terus apa lagi? Ya, Rice cooker. Rice ah, cooker. benar. Nah, benar ya, yang disebutkan Mbak Nurul. Jadi isolator dan konduktor itu biasanya berdampingan nih. Kita sering banget menemukan benda-benda yang memanfaatkan isolator dan konduktor. Tadi seperti yang disebutkan Mbak Nurul itu yang pertama ada setrika. Nah, apa gimana sih isolator dan konduktor di setrika itu? Jadi sesuai seperti yang sudah kalian ketahui bahwa setrika itu digunakan untuk menghaluskan pakaian. Nah, bagian isolator dari setrika sendiri itu tuh di itu pegangannya setrika. Nah, ketika dinyalakan atau setrika panas itu tangan kita tidak akan terasa panas atau ikut panas gitu ya. Nah, untuk bagian konduktornya sendiri itu terletak di bagian bawah setrika yang terbuat dari logam atau besi. Nah, benar ya. Tadi setrika itu, jadi konduktornya itu ada di pegangannya. Kalau isolatornya ada di pegangannya, terus konduktornya itu di bawahnya. Selanjutnya ada rice cooker. Rice cooker juga memanfaatkan isolator dan konduktor. Sama dengan setrika bahwa isolatornya itu di bagian luarnya. Kalau misalkan bagian dalamnya itu yang pakai konduktor. Selanjutnya ada termos. Itu juga sama, itu bagian luarnya itu yang bersifat isolator dan bagian dalamnya yang bersifat konduktor. Itu agar air panas itu lebih tahan lama gitu ya. Yang keempat ini ada solder. Nah, konduktor pada solder itu terletak di bagian ujung yang berfungsi untuk melelehkan patri atau bahan yang bersifatnya keras atau lunak ya biasanya ya buat menggabungkan underfill itu biasanya. Nah, isolatornya sendiri terletak di bagian pegangannya. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya sebelum Ibu lanjutkan lagi? Belum, Bu. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, eh, ada yang mau menyampaikan kesimpulan sebelumnya? Eh, Tidak ada? Ibu tunjuk. Mbak Hanum, mau menyampaikan kesimpulan Mbak Hanum? Masih ada di room nggak ya? Mbak Hanum, sekarang masih ada di room? Oke, Mbak Octavia, ada? Oke, sepertinya sudah pada lagi pergi atau lagi ada urusan. Jadi, Ibu sampaikan saja kesimpulannya bahwa isolator dan konduktor itu bahwa benda atau bahan itu digolongkan menjadi dua berdasarkan sifatnya dalam menghantarkan panas atau arus listrik. Nah, itu ada isolator dan konduktor. Isolator sendiri merupakan bahan atau benda yang sifatnya tidak bisa menghantarkan arus listrik atau panas. Sedangkan konduktor itu yang bisa menghantarkan arus listrik atau panas gitu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa ya untuk tugasnya tadi yang latihan mandiri, boleh untuk dikerjakan di rumah, sama untuk evaluasi dan refleksinya dijadikan satu. Nanti kalau sudah selesai, boleh kirimkan ke link yang Ibu berikan. Nah, ada yang bisa dipahami? Atau ada yang mau masih ditanyakan sebelum Ibu akhiri?
Cukup dulu. Belum, Bu. Belum ada. Cukup, Bu. Oke, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ibu ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Sama-sama.